Waalaikumsalam. Salam sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu kita semua di luar kelas ini. Salam dan bahagia. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Mohon maaf mengganggu aktivitas panjenengan semua di siang hari ini. Mungkin mau istirahat atau melakukan aktivitas yang lain. Tetapi kita harus berkumpul pada ruangan kelas 1 di SD Samping 1 berkaitan tentang aksi nyata modul 134 tentang budaya positif. Ini untuk modulnya budaya positif, dan saya mengambil tema menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan budaya positif. Hari ini Selasa, target kita yaitu 1 jam. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita melihat budaya positif di kelas, di sekolah kita sudah terlaksana, akan tetapi hari ini kita akan melakukan pendalaman. Nah, ini tentang pertanyaan pemanik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju ya Bu? Tidak setuju. Oh, ada yang setuju tidak? Ini bagus. Kalau tidak setuju semua malah tidak enak nanti. Nah, ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Yang lain? Bisa. Ingat ya, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, ini agak berbeda. Ada hal positifnya. Kalau tadi cuma hukuman. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Nah, pertanyaan dan jawaban Bapak Ibu semua itu tidak ada yang berat dan tidak ada yang salah, karena itu menurut panjenengan semua. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya apakah jawaban panjenengan itu berubah atau tetap. Nah, topik dalam eksplorasi konsep yang pertama agama pembahasan Bapak Ibu yang luar biasa sekali, hari ini nanti 1 jam. Tapi ini kita bahas yang pokok-pokok saja. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang kedisiplinan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru nanti. Dan kemudian restitusi segitiga restitusi. Nah, ini nanti poin yang ke-6 ini yang paling penting yang akan kita laksanakan setiap hari, tidak ada cuma untuk yang saya calon guru atau Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Kemudian, nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini Bapak Ibu, apa makna disiplin? Nah, sering kita dengar, yuk anak-anak disiplin, yuk Bapak Ibu guru kita disiplin. Yang kita bayangkan atau yang terbayang dalam benak kita, itu yang terlintas di pikiran kita, atau yang banyak orang menghubungkan disiplin itu pasti yang pertama tentang apa? Tata tertib. Ya, disiplin tata tertib. Kemudian disiplin peraturan atau peraturan ini dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang sering kita lakukan atau yang sering kita bayangkan. Nah, akan tetapi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Pasti kalau kamu melanggar disiplin, kamu pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, padahal sesungguhnya itu berbeda Bapak Ibu. Karena kenapa? Dalam belajar tentang disiplin positif, nah ini yang lebih tepatnya itu disiplin positif, tidak harus memberikan hukuman. Hukuman bisa dilakukan atau bisa kita berikan itu yang paling akhir, mentok-mentoknya apabila anak atau mungkin ada rekan kerja kita itu benar-benar itu sudah mentok. Nah, itu baru digunakan hukuman. Ya, terus bagaimana? Dengan menggunakan disiplin positif. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas. Paham ya? Bisa sudah memahami ya? Jadi disiplin itu tidak cuma sekedar hukuman, peraturan, tata tertib. Harus kita coba dari sekarang. Yaitu disiplin yang positif. Bagaimana nanti kita akan bahas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks, sekali lagi Bapak Ibu, dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, murid yang merdeka, syarat utama adalah
yang kuat. Apa yang dimaksud disiplin yang kuat? Yaitu disiplin diri. Nah, ini sudah berkembang lagi. Disiplin diri, yaitu memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Kita akan bahas nanti juga. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, yaitu berasal dari luar, bukan diri sendiri. Nah, intinya di sini, disiplin positif itu harus ada motivasi pada diri kita sendiri, bukan motivasi, bukan kalian juga baik karena orang lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada anak kita. Bagaimana anak-anak itu bisa berdisiplin tanpa harus setiap pagi kita, yuk anak-anak disiplin, yuk anak-anak tepat waktu, yuk anak-anak harus pakai topi, yuk anak. Tapi anak-anak sudah muncul sendiri disiplin. Di sini kita sudah alhamdulillah. Contoh pagi ya lumayan lah. Ya dulu jalan sekarang belum jalan anak-anak sudah tahu. Baru dengar anak-anak sudah tahu. Berarti itu anak-anak sudah memiliki disiplin diri, yaitu motivasi internal, bukan lagi motivasi internal. Tapi masih banyak lagi yang harus kita tingkatkan tentang motivasi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan, ya kebajikan universal maksudnya itu bersifat positif manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal dan universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun dari latar belakang. Nah, tentunya nilai-nilai kebijakan ini mencakup yang sudah sering kita dengar tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi atau ada 6 aspek. Dari namanya ini apakah kita harus mencapai? Iya, akan tetapi ini butuh waktu, butuh proses. Minimal berapa Pak? Ya minimal 1 lah. Ya alhamdulillah. Kita di sini menurut saya mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mengerti. Itu sudah juga yang sudah menonjol sekali, yaitu yang pertama beriman bertakwa. Kita setiap pagi sudah asmaul husna, sudah berselawat, mandiri. Nah, anak-anak sudah mau mandiri ya, sudah tidak kita arahkan, anak sudah mau berkembang lagi. Kelas 1 yang baru yang masih harus ditata. Tapi insya Allah nanti karena kelamaan nilai-nilai bernalar itu sudah ini mungkin sudah beberapa kebidang global tentang kebudayaan. Saya pernah sudah mencoba untuk parade budaya. Nah, itu adalah salah satu. Bagaimana kita tahu tentang budaya-budaya lain, kita mensosialisasikan budaya-budaya lain itu kepada masyarakat lingkungan sekolah. Dan yang lain nanti kita bareng-bareng ada gotong royong, gotong royong ini masih kita eksternal ya, karena itu setiap pagi anak-anak ya, ini sebenarnya bisa kita tanamkan juga ketika di depan itu ada sampah, ada anak-anak kita tanam aja kan, sampai harus ada orang menyuruh. Tapi bagaimana kita ketika melihat sampah itu kita sudah ada motivasi pada diri, baru kita menggerakkan bergotong membersihkan sampah. Nah, kreatif ini juga masih kita perlu garap lagi. Apa sih titik-titik apa kita bisa memunculkan? Masih ATM. Ini kita masih mengamati memodifikasi hal-hal yang mungkin dari sekolah lain atau dari sumber-sumber. Kita belum memunculkan kreatif yang memang benar-benar itu produk kita. Oh, produk saging satu, oh itu produk saging. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini tadi ya, teori motivasi perilaku manusia. Sudah saya jelaskan sedikit tentang motivasi eksternal, motivasi internal. Ya, motivasi eksternal itu bagus. Akan tetapi bagaimana kita harus mewujudkan atau menumbuhkan motivasi internal. Nah, yang pertama ini berkaitan tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini jelas eksternal. Karena kenapa? Ketika saya tidak melakukan, ya pasti ada hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya hal yang paling sering-sering itu ya yang berviral itu tentang absen. Ya. Sekarang ada tambahan absen. Absen apa? Itu pulang dan pergi. Pulang-pulang kan kita harus ada yang mendukung. Orang kan jelas, TPP foto. Apakah itu sudah dari kita kan belum?
Kalau saya harus menjadi seperti apa? Apakah saya lebih disiplin? Apakah saya lebih baik lagi dengan melakukan absen tepat waktu, absen di jam-jam yang sudah ditentukan? Apakah itu bisa membuat saya berubah atau menjadi seperti atau menjadi lebih disiplin? Kalau iya, ya saya lakukan. Tidak perlu ada embel-embel bahwa bagaimana atau tidak. Seperti itu jangan kalau kita ngomong enggak. Ini nanti bisa diterapkan pada murid kita. Nah, kamu tidak harus disuruh. Tapi kalau melakukan itu, kamu akan bisa seperti apa? Apakah lebih baik? Apakah lebih disiplin? Apakah bisa lebih kreatif? Nah, inilah motivasi internal yang harus kita tanamkan pada murid kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Tapi gambaran sudah pasti ya antara internal dan eksternal ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, merdeka menurut Ki Juwana, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah tadi, ya, akan tapi juga cara membuat perintah diri sendiri. Nah, intinya di situ merdeka itu bukan karena menunggu perintah atau mendapatkan terlepas dari perintah, tapi kita bisa memunculkan apa ya, perintah yang positif pada diri kita. Contohnya dari tadi juga. Nah, kemudian kita masuk di hubungan oleh penghargaan. Ini kayaknya sepele, tapi ternyata itu nanti salah ya, kita lihat. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu itu memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya. Bahayanya di sini tentang hukuman dan penghargaan. Pasti ada faktor-faktor yang faktor ketergantungan. Nek nggak kasih ini, nggak akan jaga, ya kan? Pengaruhnya jelas, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan tidak ada tidak, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang buat planet menghubungan. Merusak hubungan. Misal kita menyuruh anak kita atau murid kita, nah nanti kalau kamu bisa ini akan mendapatkan ini. Anak itu tidak bisa mencapai atau bahkan anak itu bisa mencapai tapi kita belum bisa memberikan sesuatu. Anak-anak mesti kecewa, ya kan? Pak, belum. Ya, apalagi kalau anak-anak itu biasa seperti itu tapi dengan guru yang lain tidak mendapat. Nah itu juga akan merusak hubungan. Seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini sekitar tadi sudah saya jelaskan. Penghargaan menurut kualitas, jelas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini orang tidak penghargaan dia tidak akan jaga. Kata-kata seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi inklusif, jelas seperti itu. Okay? Nah, dalam bentuk program kebajikan atau apresiasi, Pak, ya terus diganti dengan apa? Nah ini kita ganti dengan apresiasi saja. Dengan cara apa? Ini ada beberapa, yaitu memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, atau kepada semua murid secara bergantian, secara konsisten dan fokus pada proses. Maksudnya bagaimana? Ini kita lihat. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Nah, jadi Bapak Ibu kita ubah untuk penghargaan itu kita ubah dengan apresiasi kebijakan. Dalam situasi pada saat anak menolong murid baru yang menolong murid di kelas, sekarang kita juga akan murid baru, contohnya kelas 1 atau di kelas 6, kita memberikan apresiasi, yaitu pembukaannya dengan kata-kata, kemarin saya perhatikan si A atau siapa si B sudah memiliki rasa empati yang besar atau rasa empatimu sudah besar sekali. Nah, itulah kebijakan atau apresiasi yang harus kita berikan kepada siswa. Di situasi lain, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ada anak-anak yang membantu nih, kita berikan apresiasi. Saya menghargai kamu atau kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Kemudian di situasi yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini harus kita berikan apresiasi kebijakan kepada murid kita. Nah, ya sekarang tentang hukuman dan konsekuensi itu kayaknya beda tipis gitu Bapak Ibu. Kamu kalau melanggar ini kamu harus
Kita lihat kasus yang pertama. Tindakan guru nih, ini yang sering kita lakukan. Anak-anak mencatat sama sekali dalam buku kalimat. Ya, kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tidak akan terlambat lagi. Ya, intinya anak ini terlambat ke sekolah. Guru menyuruh anak yang terlambat menulis 100 kali. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang lain? Hukuman. Baik. Catat dulu ya, nanti ada jawabannya. Jangan lupa. Nomor 1 hukuman. Kemudian anak-anak lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dan hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh, ini jangan hukuman kasus. Menggantikan kertas-kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Kayaknya baru sudah mulai. Membersihkan teman di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Ini aku catat berarti ini ada. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau mereka akan. Oh iya, ini kan ya. Mengatakan berarti ya bisa jadi. Apa ini? Karena tidak memakai sepatu yang warna hitam. Terakhir, lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kita lihat PJ. Ini ada tata tertibnya enggak ya sudah kita buat, sudah kita sepakati bersama, kan seperti itu. Jelas yang pertama tadi hukuman sepakat, yang kedua hukuman masih sepakat ya, hukuman konsekuensi, hukuman dan yang terakhir ini konsekuensi karena sudah dalam pembelajaran PJOK gitu. Itu mungkin guru PJOK. Nah itu berarti kalau sudah disampaikan sepakati bersama itu konsekuensi. Seperti itu. Lanjut deh. Nah, kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nih, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jelas itu anak mau pusat 50 kali itu yang menyakitkan. Saya pernah disini cerita. Anak-anak beracu sama kepucat, anak-anak udah saya suruh ucap ada yang mengganggu bulan ceritanya. Dues. Ya udah sengaja tapi kena kepasaran. Tuang. Ya rokok tahu ternyata kan tak angkot. Ya tahan. Saya ini Pak. Sini. Saya belum mendapatkan materi. Push up 50 kali. Dicicil 20 10. Wes, saya rasa dengan awal di besar tidak masalah. Hari berikutnya tidak berangkat. Sampai segitu tidak berangkat. Wali kelasnya tidak apa-apa di Mbak. Ini si A ini kan tidak berangkat karena sakit katanya setelah pelajaran futsal gini-gini juga matang ya, baru tersadar itu. Akhirnya ya Pak, saya mengaku memang saya mau memberikan hukuman itu. Satu lagi ibunya datang mau dengan wajah seraya terus wah musuh ingin menuntut dan lain sebagainya karena anak itu ternyata sampai pegel itu menggerakkan ada bisa mandi pun gaya nggak bisa. Dan ini sirahnya yang maju, makan juga mulutnya yang maju, jadi ini sudah lihat kayak aku gitu. Yang memang itu terjadi pemecahan apa ya? Kayak apa itu kan pemecahan. Karena orang yang tidak sadar lagi belum pemanasan itu akan pasti akan merasa sakit. Orang-orang yang untuk mengkasuskan, ya saya akhirnya bisa diselesaikan dengan keluarga. Alhamdulillah. Ya itu benar-benar pernah terjadi seperti sangat penyakit dia. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, yang tadi kamu melanggar ini konsekuensinya apa? Itu ya sudah terjadi, tapi kan tidak menyakitkan. Kamu sudah tahu konsekuensi kamu melanggar ya sudah. Tapi kalau ini kan langsung memberikan hukuman, membuat anak sakit, ya ini tadi, membuat anak merasa tidak nyaman saja, ya cukup merasa tidak nyaman. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jelas. Anak menghargai kedisiplinan, perbedaannya di sini. Paksaan, jelas tadi yang sudah saya lakukan juga paksa, tak paksa dia 50, ya dia mau.
Stimulus atau tanggapan saja. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, itu lebih ekstrim lagi. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini konsekuensi. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensinya, ini menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya dia mau untuk lebih mematuhi peraturan. Dan ini marah, merasa bersalah, jelas karena itu marah dengan saya pastinya. Tidak mau sekolah, takut dengan dia. Rasa bersalah, dipermalukan, jelas merasa tidak dihargai. Tapi untuk konsekuensinya tidak hanya dibuat tidak nyaman, hanya sekedar tidak nyaman dan dihasilkan untuk sementara. Misalkan dia sama menepi sendiri, ya tidak boleh ikut bergabung. Nah, ini adalah perbedaan tentang hukuman. Jadi bapak itu lebih berhati-hati lagi nanti ya tentang untuk memberi hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kemudian kita lanjut ke restitusi. Tadi hukuman, konsekuensi, dan ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membagi kesalahan mereka. Ya, kita memberikan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kuncinya ini Bapak Ibu. Anak bersalah, anak jelas-jelas melakukan salah, tapi kita mencoba untuk memberikan solusi. Berarti di restitusi tidak ada hukuman dan konsekuensi. Kita diajak kayak konseling, kita berbicara hati ke hati. Nah, kamu salah. Nah, kamu salah. Terus solusinya apa kalau kamu salah? Jadi sama sekali anak tidak dihukum atau melaksanakan konsekuensi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, identitas gagal dan identitas sukses. Posisi hukuman itu negatif, posisi konsekuensi netral, dan posisi restitusi itu positif. Nah, jadi Bapak Ibu nanti diharapkan panjenengan bisa berada di restitusi karena kita menciptakan budaya yang positif seperti itu. Dulu hukuman negatif ya saya juga pernah melakukan. Saya rasa semua pernah. Mungkin tingkatnya yang berbeda-beda. Kalau saya sudah ekstrim. Netral konsekuensi masih bagus lah, panjenengan masih di netral. Yang kebangetan ya kasih-kasih, tapi kebangetan hukuman ini yang paling akhir seperti itu. Kemudian restitusi positif ini saya jelaskan satu saja, tidak perlu semuanya. Untuk hukuman suatu yang menyakitkan tadi sudah, konsekuensi suatu yang terjadi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian ada restitusi memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang korban mendapatkan ganti. Nah, ini misalkan ada sesuatu mendapatkan ganti, mendapatkan penguatan masalah pemecah murid belajar tergantung tanggung jawab yang dilakukan dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahannya apa harus kita gali terus sampai terus kamu harus bisa belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi anak-anak, kamu salah ya? Iya. Terus bagaimana? Nah, itu sebuah tawaran, bukan kamu harus seperti ini, kamu harus mau kamu tidak, tapi kita tawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari bentuk dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, ini restitusi fokus pada solusi. Dan ini harus dilakukan, kita harus mencarikan solusi. Nah, itu tadi tentang tadi ya, ada hukuman, ada apa tadi? Konsekuensi, ada ya. Coba saya carikan untuk videonya dulu biar Bapak Ibu bisa terinspirasi. Mana ya, buat dasar ketika restitusi mungkin ini posisi kontrol. Nah, ini kita coba untuk posisi kontrol dulu. Nanti kita akan bahas ini. Baca ya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghubung. Guru sebagai posisi penghubung. Nah, yang siapa itu? Bisa. Wah, aku enggak. Kalau ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa hukum maupun sihir. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini murid merasa bersalah. Orang lain salah, gurunya salah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf saya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah beliau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi sebagai yang bermanfaat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu ingatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa mendengar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian Bapak Ibu, sudah kita lihat bersama ya 5 posisi kontrol. Nah, dan dulu ya posisi saya bukan yang sekarang ya mungkin pasti. Akan tetapi kita berusaha untuk menjadi posisi yang ideal, yaitu di posisi manajer. Ya, memang selalu didengung-dengung bahwasannya anak sekarang itu berbeda dengan anak dulu, ya, berbeda zaman, dan harusnya guru pun juga sama. Rata-rata guru yang dulu berada di posisi penghukum. Nah, akan tetapi sekarang anak-anak sudah berbeda, tidak bisa selalu kita menerapkan seperti itu. Kita hukum, nggak bisa-bisa kasus. Nah, satu lagi video yang baru viral berkaitan dengan hukuman ya. Mungkin ini Bapak juga melihat di TikTok. Mana ini? Nah ini, semoga bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Nasra, Ketua DPRD Kota ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat seluruhnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Nasra, Ketua DPRD Kota ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat seluruhnya bahwa pada hari ini DPRD telah melayangkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota beserta kepala sekolah dan guru yang bersangkutan untuk meminta keterangan terhadap kriminal lembaga ini jika sebenarnya mungkin tidak ada pertemuan selanjutnya ada dulu. Maka perlu kami sampaikan kepada semuanya, hari ini Kamis 20 Juli 2023 Baru saja ya, Kamis. bertemu dengan guru yang bersangkutan dan juga sudah kami minta konfirmasi semua hal yang dia ketahui, dan itu sudah menjadi bahan kami untuk rapat dengan kepala dinas dan kepala sekolah. Maka kami tidak jauh rasanya menyampaikan di media, tapi bahan ini yang kita sampaikan nanti kita sudah koordinasi dengan Tolong saja Bu. Pernah lihat kasus ini? Nah itu kan luar biasa sekali. Itu kan sebenarnya masalah sepele direkam, ya bukan sepele sih, ya direkam, kemudian viral, gurunya yang disuruh minta maaf juga diviralkan. Nah, sehingga membuat geger. Tahu kasusnya tentang apa? Dia tahu. Sepele. Ini ya menurut ini ya versi ini saya tidak tahu versi yang lain, tapi untuk versi yang DPR ini. Anak itu sukanya ngerjain gebosi ban motor. Nah, beberapa kali begini kok banku gembos diinceng. Oh, jakai. Lah diinceng di
kusuk-kusuk kan nggak tahu bahasa mereka. Nah, itu kira. Iya. Nggak tahu malah kemudian siapa minta madat itu juga viral lagi. Ya, jadi kan lucu. Bocah SMP kelihatan kayak gitu, nulis yang minta maaf dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini juga dari 50 kota ini ya juga nggak terima. Dinas dipanggil sekarang tidak ada yang datang. Kayak hari ini atau kemarin kalau nggak datang ya akan diselesaikan. Nah, itu kan jadi luar biasa sekali. Sebenarnya kan dia sepele, ya. Nah, itu ada kasus-kasus itu yang di sana semoga di sini tidak. Yaitu pentingnya posisi kontrol itu tadi bahwa kita tahu, oh maksud kita berbukti sih ya, tapi kondisi anak kan tidak tahu bagaimana dia emosi atau apa. Itulah pentingnya kita tentang memahami posisi kontrol yang tadi. Kemudian ini keyakinan kelas jelas nanti ada hubungannya dengan posisi kontrol kita tadi. Ya, sudah membuat semua di Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah yang ada yang belum bisa menyusul. Nah ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kita lihat. Mengapa kita melalui peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu yang dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi peraturan itu jangan dulu kita rubah dengan keyakinan. Karena keyakinan itu nanti yang akan kita kembalikan lagi kepada siswa ketika siswa itu melakukan suatu pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai. Nah, kemudian ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini ada kesepakatan kelas. Ini contoh yang sangat dari mana? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, kita belajar dari universal. Mengapa? Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian semangat yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami dan murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini merupakan contoh mungkin salah satu atau salah dua atau salah empat tentang kesepakatan kelas. Bapak Ibu bisa membuat variasi karena kesepakatan kelas atau variasi nanti akan hubungannya dengan 5 posisi kontrol kita sebagai manajer. Karena kita kembalikan lagi ke posisi ini. Kemudian lanjut. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Selalu merapikan baik. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Keyakinan kelas saling menyayangi. Boleh. Hadir di kelas 15 menit sebelum langsung keluar data tepat waktu. Kalau kita konsekuensinya tadi apa keluarkan konsekuensinya? Lari keliling lapangan 10 kali. Menurut kesalahan terakhir. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya hidup boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Ini yang tingkatannya mungkin yang SMA 1 ya, yang tidak. Berbelanja atau membunuh boleh. Nah ini bisa dengan terapkan di kelas. Menggunakan masker ini dosa ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Baik, kita lihat keyakinan kelas maksudnya yang bagaimana? Itu seperti ini Bapak. Menjaga lagi yang menjaga keselamatan keamanan. Yang pertama, selalu kembalikan buku keterangan itu tentang tanggung jawab. Dilarang orang selalu menghormati tadi yang posisi manajer tadi deh. Bagaimana tentang menghormati orang lain, tentang komitmen, tentang keselamatan itu tentang keselamatan, narkoba bagi kesehatan. Kalau di sini narkoba dan apa ya?
tentang kesehatan ya. Apa itu? Mandi sebelum Ya, bisa itu ya. Nah, bisa itu. Itu tentang keyakinannya itu. Nah, itu beberapa tentang penyelenggaraan kelas. Saya rasa panjenengan sudah paham betul. Tinggal penerapannya itu bagaimana. Saya yakin beberapa kelas sudah membuat keyakinan kelas dan kuncinya di ini Bapak Ibu yang universal saja. Nah, ini nanti yang maksudnya keperaturan seperti itu. Ini kalimat-kalimat universal tentang tanggung jawab, mengorbankan orang lain, tentang keselamatan. Ini harus kita sampaikan ke siswa kita. Kemudian ke pembelajaran yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya kasihkan, tidak bisa lagi nanti harus di-close dulu ya. Saya kasihkan videonya lagi tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak budaya sekolah yang disiplin dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berbahaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah dasar yang bersatu. Dari video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemilik yang mengelola hidup besar. Hanya dapat beruntung tumbuhan, dia dapat memberi kesenangan, melihat penampilan dan akhir masih menggunakan tanggung jawab yang mendukung murid dan secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha mencari masing-masing tanah. Dia berusaha menumbuhkan tanaman tersebut dapat tumbuh subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara alami, maka mereka tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan memiliki kondisi baik, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang dinilai kebajikan atau mengabaikan orang. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyelesaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Mungkin itu saja potongan yang terlalu panjang. Nah, nanti lanjut ke kebutuhan dasar gitu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Berarti kalau manusia tidak cuma nanti kita menghadapi murid, sebenarnya kita juga ya, dan mungkin anak-anak kita.
ini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi tentang kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak itu gampang emosi, gampang marah-marah, mungkin di dalam kelas atau mungkin di lingkungan. Anak itu kurang yang namanya kasih sayang atau diterima di lingkungan, sehingga anak-anak itu merasa ingin diperhatikan dengan cara mungkin jauhin, mungkin dengan apa. Nah, seperti itu kita sebagai guru harus paham betul. Oh, anak ini mungkin kurang kasih sayang atau tidak diterima di kelompoknya. Kadang-kadang SD itu sudah bimbingan ya. Oke, ini bolong. Nah, seperti itu harus kita guru harus paham betul tentang hal tersebut. Kemudian kesenangan. Nah, anak-anak ternyata juga butuh kesenangan ya. Kita kadang melarang, ya nak jangan rame, nak jangan jalan-jalan. Tapi menurut dia dengan itu bisa mendapatkan kesenangan seperti itu. Tapi kita kan tidak paham, kita tidak tahu anak itu mendapatkan kesenangan dengan cara apa. Dan itu memang harus kita arahkan. Jangan langsung kita suruh-suruh dia, dapatkan kita melakukan, dia akan muter lagi. Betul ya? Ya, karena memang anak itu butuh yang namanya kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, jelas anak-anak butuh kebebasan. Makanya di pembelajaran kurikulum merdeka kita ada yang namanya tentang pembelajaran yang memerdekakan atau pembelajaran yang berpusat pada atau berpihak pada anak. Tidak bisa guru kok semua tidak bisa. Anak-anak sudah berbeda zamannya. Nah, mau belajar tentang apa? Harus kita belajar menggambar. Oke, ini belajar menggambar. Tapi menggambar apa? Kita arahkan yang ingin menuju tema yang atau apa yang akan kita pelajari. Lalu penguasaan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini harus anak-anak terbentuk kita penuhi untuk bertahan hidup. Ya, misal anak-anak lapar tidak berasa itu juga berpengaruh kok. Anak pasti gelisah, anak tidak nyaman, anak akan tidak semangat menerap kontrol di kelas. Nah, itu hal-hal seperti itu jangan terus kita menyalahkan anak yang salah. Kita tanya dulu kebutuhan apa atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi anak. Itu pasti salah satunya ada. Nah, dari situ kita bisa lebih mengontrol kelas dengan baik, pembelajaran juga dengan baik. Nah, ini singkat saja. Saya rasa Bapak Ibu juga tadi sudah menjelaskan bahwasanya kebutuhan ini harus terpenuhi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Tadi sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lagi. Nah, ini tentang 5 posisi kontrol tadi tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, yang paling harus kita kuasai yaitu di posisi ideal yaitu posisi manajer. Penghukum ya kita sudah pernah, membuat rasa bersalah kadang-kadang. Teman, nah ini saya kalau pribadi saya sih merasa di posisi teman karena saya mungkin dekat. Baik anak-anak, karena ini masih di awal tahun pelajaran, maka dari itu anak-anak diharapkan nanti menuliskan keyakinan kelas untuk di kelas 4 ini. Bisa ya? Bisa. Nah, anak-anak nanti menuliskan pada kertas yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, ini kertas tempel ini. Kalian nanti anak-anak menuliskan di sini. Setelah menulis, anak-anak maju menempelkan. Plek seperti itu. Paham ya? Paham? Jadi, nanti akan membagikan satu persatu. Ingat-ingat untuk keyakinan kelasnya apa?
menjaga kebersihan kelas. Berarti tentang nilai-nilai kebersihan. Dilarang bermain saat belajar. Tentang nilai apa? Saat ujian, ya dilarang. Berarti tentang apa? Kejujuran. Dilarang mencontek saat ujian, sama kejujuran. Kemudian dilarang bermain saat pelajaran tentang tanggung jawab. Baik anak-anak, ini adalah merupakan kesepakatan kelas 4 yang harus kita jalankan ya. Diusahakan jangan sampai melanggar agar kelas atau suasana kelas ini bisa nyaman dan aman. Baik, itu saja untuk kesepakatan kelas. Sudah kita buat. Tepuk tangan buat kalian semua. Permisi Pak, Bapak memanggil saya. Waalaikumsalam. Iya benar, silakan duduk. Vino, baik-baik saja kak. Baik Pak, ada apa ya Pak? Begini no, tadi bapak dengan laporan dari Bu Asri, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Raka, Vio, dan Afi. Kenapa? Ya Pak, benar saya kesal dengan mereka. Ketika main permainan juga soccer, tim saya menang Pak. Terus? Akan tetapi mereka malah menuntut kalau tim saya curang. Padahal tim saya bermain dengan fokus sehingga tim kami menang. Subhanallah. Wajar lah kalau Vino marah dan kesal. Kalau bapak ada di posisi Vino pun juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang Vino lakuin terhadap mereka? Saya marah-marah Pak, tanpa sadar saya dendam dengan mereka Pak. Dendam dengan mereka? Vino kayak gitu pasti ada alasannya ya. Ya Pak, pastilah karena mereka tidak mau dengan dekat dan berteman lagi dengan saya, dan mereka mengata-ngatain saya dengan bahasa yang kurang sopan, sehingga menyulut emosi saya dan saya membalas dengan kata-kata saya akan batas dengan ini. Subhanallah. Wajar lah kalau Vino merasa kesal karena Vino kan tidak melakukan kecurangan ya. Bapak sangat menghargai tindakan Vino yang tidak lebih buruk dari yang Vino lakukan tadi, misalkan dengan memukul atau melakukan tindakan fisik lainnya. Nah, sekarang Vino pikir ya, dengan tindakan marah-marah dan ingin membakar sekolah, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya Pak, Menurut Vino, keyakinan kelas apa yang Vino telah tidak patuhi dengan berkata kasar dan ada niatan buat membakar sekolah? saya menghormati dan menghargai teman Pak. Nah, benar banget. Menurut Vino, menghormati sama teman itu penting tidak? Pak, Baik. Kalau menurut Vino itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? harus lebih sabar lagi Pak. Ya. Baik, Vino bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Insya Allah Pak, saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan Vino lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi atau tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah saya Pak. Kalau ada teman yang memfitnah akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau komunikasi Pak. Nah, ini baru tindakan yang tepat Vino. Lain kali kalau ada teman yang memfitnah Vino atau berkata kasar, jangan segan-segan langsung laporkan ke guru mapel, misalkan olahraga atau agama, atau kalau tidak ya langsung lapor ke wali kelas Vino. Itu ya No. Iya Pak. Nah, karena masalah ini sudah selesai, Vino boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih ya Pak. Izin kembali ke kelas ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Desa Putra. Saya selalu dipanggil Vino. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru karena sudah membantu saya berdiskusi dan dalam penyelesaian
menyelesaikan masalah saya. Insya Allah saya akan lebih sabar lagi dan tidak usah membakar sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.